Shalom bagi kita semua. Nama saya Widyarmita Purba dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk pelanggaran HAM dalam konflik Israel dan Hamas. Konflik antara Israel dan Hamas mencakup sejumlah pelanggaran HAM yang signifikan, terutama terkait dampak pada warga sipil di kedua sisi. Konteks ini melibatkan berbagai aspek HAM seperti hak hidup, hak atas perlindungan dari kekerasan, serta hak-hak anak dan perempuan. Analisis krisis dari aspek HAM dalam konflik ini tentang solusi yang dapat mengurangi pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama itu bentuk pelanggaran HAM. Yang pertama, hak hidup. Kedua belah pihak Israel dan Hamas melakukan serangan yang mengorbankan banyak nyawa sipil, termasuk anak-anak. Serangan udara Israel di Gaza dan roket Hamas yang ditargetkan ke wilayah sipil di Israel memperlihatkan ketidakpedulian terhadap perlindungan warga sipil. Yang kedua, akses kebutuhan dasar. Warga Palestina di Gaza seringkali menghadapi kondisi hidup yang sulit akibat blokade yang mempengaruhi akses terhadap makanan, air bersih, perawatan medis. Yang ketiga itu hak anak. Anak-anak di Gaza dan Israel mengalami trauma fisik dan mental karena ketidakstabilan yang terus-menerus dan kekerasan di sekitar mereka. Analisis krisis berdasarkan materi HAM, salah satu aspek utama adalah bahwa hukuman humaniter internasional melarang serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil. Israel dan Hamas sebagai pihak-pihak yang bertikai berkewajiban untuk menghindari penggunaan kekuatan berlebihan yang dapat membahayakan warga sipil. Yang kedua, melindungi anak-anak dan perempuan dari dampak langsung maupun tidak langsung konflik bersenjata. Yang ketiga, memberikan akses kemanusiaan ke wilayah konflik khususnya untuk bantuan medis dan pangan. Pendapat mengenai penyelesaian kasus ini, diplomasi dan dialog mendukung upaya diplomasi yang bertujuan mencapai kesepakatan gencatan senjata jangka panjang dan penyelesaian dua negara, di mana baik Israel maupun Palestina diakui sebagai etnitas berdaulat. Ini penting untuk menciptakan keamanan yang berkelanjutan. Peran PBB dan pengawasan internasional dapat diperkuat untuk memantau pelanggaran HAM dan mendorong akuntabilitas di kedua belah pihak. Penyediaan independen oleh Dewan HAM PBB misalnya dapat memberikan laporan mengenai perlindungan HAM dan wilayah konflik. Tanggung jawab. Perdebatan ini bantuan manusia, perdamaian melalui dialog dan diplomasi yang inklusif, serta pengawasan HAM yang ketat adalah langkah yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut dan melindungi warga sipil, perbaiki di kedua belah pihak agar warga dapat memperoleh hak dasar mereka. Jadi, kesimpulannya, konflik Israel dan Hamas mencerminkan tantangan serius terhadap perlindungan HAM di wilayah konflik. Perdebatan ini memprioritaskan perdamaian melalui dialog dan diplomasi yang inklusif, serta pengawasan HAM yang ketat adalah langkah yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut dan melindungi warga sipil di kedua belah pihak. Terima kasih.